Semoga kamu masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas yang pertama, klasifikasi dan dampak permasalahan sosial berdasarkan faktor penyebab. Yang kedua, dampak permasalahan sosial di masyarakat. Tentu kamu masih mengingatnya kan? Bila perlu, kamu dapat kembali membaca buku dan tonton video sebelumnya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu ukuran-ukuran sosiologi dalam permasalahan sosial di masyarakat. Adapun tujuan materi ini, yang pertama, menumbuhkan rasa ingin tahu tentang berbagai permasalahan sosial di masyarakat melalui contoh nyata dan mendiskusikannya berdasarkan sudut pandang sosiologi berorientasi pemecahan masalah. Untuk memahami materi ini, saksikan video berikut hingga akhir dengan semangat dan selamat belajar. Sebelum kita menentukan suatu masalah sosial, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai ukuran-ukurannya. Beberapa ukuran untuk menentukan apakah suatu masalah merupakan masalah sosial atau bukan. Yang pertama, kriteria utama dari suatu permasalahan sosial. Adanya ketidakcocokan antara nilai sosial yang berlaku di masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, untuk nilai sosial sendiri tentu berbeda di setiap masyarakat, tergantung pada nilai sosial yang mereka anut di lingkungan masyarakat tertentu. Contohnya, kumpul kebo atau tinggal satu atap antara laki-laki dan perempuan yang tidak saudara kandung atau memiliki ikatan darah. Di Indonesia tentulah sangat dilarang kumpul kebo. Namun hal tersebut dianggap hal biasa di negara barat karena nilai sosial yang dianut mereka berbeda dengan nilai sosial di Indonesia. Yang kedua, sumber-sumber permasalahan sosial. Permasalahan sosial merupakan sesuatu yang bersifat sosial pula. Ukurannya tidaklah semata-mata perwujudan dari yang bersifat sosial, tetapi juga pada sumbernya. Karena itu, kejadian-kejadian yang tidak bersumber dari perbuatan-perbuatan manusia bukanlah disebut permasalahan sosial. Kepincangan yang terjadi akibat bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus atau wabah penyakit dan segala yang disebabkan oleh pengaruh alam bukanlah digolongkan sebagai permasalahan sosial. Bencana alam menjadi sumber masalah sosial jika bencana alam tersebut mengakibatkan masalah sosial tertentu. Contohnya, erupsi gunung berapi bukanlah masalah sosial, tetapi akibat erupsi gunung berapi tersebut timbul masalah sosial seperti gagal panen sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan dan biaya kehidupan sehari-hari sehingga mereka menjadi miskin. Sehingga timbullah pelaku pencurian untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka yang dapat meresahkan masyarakat. Hal tersebut menjadi suatu masalah sosial. Perihal sumber-sumber permasalahan sosial, hal yang perlu diperhatikan bahwa akibat dari gejala tersebut, baik suatu gejala sosial maupun bukan sosial, mengakibatkan permasalahan sosial. Yang ketiga, pihak-pihak yang menetapkan permasalahan sosial. Apabila pada masyarakat dengan diferensiasi dan pelapisan sosial yang sangat tinggi, sehingga sangat mudah terjadinya pertentangan antara nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan. Karena itu, bisa saja suatu permasalahan sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, tokoh agama, dan sebagainya. Yang keempat, manifest social problems dan latent social problems. Manifest social problems merupakan permasalahan sosial yang timbul akibat terjadinya kepincangan dalam masyarakat karena tidak sesuainya norma dan nilai sosial dalam masyarakat, menurut Surjono Sukanto 2010. Pada umumnya, masyarakat tidak menyukai tindakan yang menyimpang tadi. Adapun latent social problems juga menyangkut hal-hal yang berlawanan dengan nilai-nilai masyarakat, namun tidak diakui bahwa demikian halnya. Jadi, sebagai pokok pikirannya, masalah sosial dapat berupa masalah nyata yang umumnya masalah tersebut disadari dan berusaha dihilangkan oleh masyarakat, ataupun masalah laten yang dimana masalah tersebut ada di masyarakat namun tidak diakui sebagai masalah oleh masyarakat tersebut.
Yang kelima, perhatian masyarakat dan permasalahan sosial. Suatu kejadian yang menjadi permasalahan sosial belum tentu mendapat perhatian yang sepenuhnya dari masyarakat. Sebaliknya, suatu kejadian yang mendapat sorotan masyarakat pun belum tentu menjadi permasalahan sosial. Misalnya, tingginya angka pelanggaran lalu lintas mungkin tidak terlalu diperhatikan masyarakat. Namun, suatu kecelakaan kereta api yang mengakibatkan korban jiwa yang banyak akan menjadi sorotan masyarakat. Hal lain yang juga perlu diperhatikan bahwa semakin jauh jarak sosial antara orang-orang yang mengalami kemalangan dan orang yang mengetahui hal itu, semakin kecil pula simpati dan perhatian yang timbul atas kejadian tersebut. Misalnya, terjadi bencana alam di Gunung Merapi, maka simpati masyarakat di Pulau Jawa dan masyarakat Indonesia pada umumnya akan lebih besar dibandingkan ketika terjadi bencana topan atau gempa bumi di Jepang. Hal ini terjadi karena selain perasaan sama-sama orang Indonesia, walaupun keduanya merupakan bencana alam yang terjadi pada manusia. Nah, itu tadi penjelasan materi hari ini. Adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan, ukuran-ukuran sosiologi dalam permasalahan sosial di masyarakat ada 5. Yang pertama, kriteria utama. Yang kedua, sumber-sumber permasalahan sosial. Yang ketiga, pihak-pihak yang menetapkan permasalahan sosial. Yang keempat, masalah nyata dan masalah laten. Yang kelima, perhatian masyarakat dalam permasalahan sosial. Anak-anak, bila materinya kurang dipahami, dapat kamu tanyakan di Discord. Selesai video ini, kita akan kembali ke Discord untuk mendiskusikan lebih lanjut dan latihan. Materi pertemuan berikutnya adalah pemecahan masalah sosial untuk kehidupan publik yang lebih baik. Persiapkan diri kamu untuk materi